What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Hibeng. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang gadis cantik bernama Isa. Isa sendiri memiliki seorang sahabat bernama Tristan. Namun di sini Isa hanya memanfaatkan sahabatnya yang kutu buku dan sangat pintar itu untuk membantunya mengerjakan tugas kuliah dan memanfaatkan kecerdasannya. Kedekatan mereka pun bisa dibilang sangat dekat, dan Isa kerap kali juga mengerjakan tugasnya di rumah Tristan. Beberapa waktu berlalu, usut punya usut, alasan Tristan mau membantu mengerjakan semua tugas kuliah Isa lantaran ia memang sejak awal sudah naksir dengan gadis itu. Namun sampai saat ini, pemuda culun itu enggan mengungkapkan perasaannya karena sadar diri dengan tampangnya yang pas-pasan, ditambah lagi Isa adalah gadis idola di kampus mereka. Seiring waktu berjalan, Tristan pun mulai menyadari bahwa Isa memiliki tatapan yang berbeda ketika ia sedang bersama dengan mahasiswi baru yang bernama Mela. Bahkan Isa terang-terangan mengatakan pada Tristan bahwa ia bingung mengapa setiap kali berada di dekat Mela, ia sering merasa gugup. Namun di sini baik Tristan maupun Isa sama sekali tak memiliki firasat yang aneh. Lantas di suatu kesempatan ketika mereka berada di kamar mandi setelah selesai latihan cheers, Isa pun memberanikan diri untuk mengajak Mela pulang bareng. Mela pun mengiyakannya dan sama sekali tak merasa aneh. Lantas sesaat kemudian kamar mandi yang hanya tersisa satu itu pun menjadi alasan Mela untuk mereka mabar di kamar mandi yang sama. Dan dengan sedikit malu-malu kucing, Isa pun masuk dengan wajah yang sangat sumringah. Keesokan harinya Isa pun akhirnya memperkenalkan Tristan dengan Mela secara resmi. Mereka mengajak Mela untuk pulang bareng, namun Mela menolak lantaran tak ingin mengganggu persahabatan mereka. Lantas keesokan harinya ketika akan membersihkan diri setelah beres ekskul, Mela pun mengeluhkan pundaknya yang terasa pegal. Isa pun berinisiatif untuk melihatnya dan memijat pundak temannya itu. Dari sini Isa pun menyadari bahwa pundaknya penuh dengan lebam. Akhirnya Mela pun bercerita bahwa ia diperlakukan tak baik dengan ayah tirinya. Bahkan si babe itu juga kerap kali mempusreng dirinya. Isa yang sedih lantas segera merangkulnya. Namun setelah itu mereka malah saling ngadu gigi dan kejadian itu pun berlanjut sampai main adu gunting. Semenjak saat itulah mereka menjadi dekat, dan Tristan sebagai orang yang selalu dekat juga dengan Isa merasakan cemburu yang begitu kuat. Apalagi ketika Tristan diajak mereka berdua untuk piknik di suatu tempat, dan di sana dia hanya seperti nyamuk yang tak tahu harus melakukan apa-apa selain membantu mereka mencarikan spot foto yang bagus sembari jadi kang fotografer. Dan semenjak pulang dari piknik itulah Tristan pun benar-benar merasa galau dan kehilangan orang yang benar-benar dicintainya. Atas kecemburuannya itu, Tristan pun mencari cara untuk bisa menyingkirkan Mela dari hadapan Isa. Namun sialnya sesaat kemudian Isa justru datang dan membantu Mela. Tristan pun mengambil kunci mobil Mela yang terjatuh dan berniat untuk menjadikannya ayam geprek. Namun naas yang terjadi malah si Tristan ini mengenai keduanya, dan hal itu membuatnya panik bukan main. Berangkat dari kepanikannya, Tristan pun akhirnya membawa mereka berdua ke tempat terpencil dan memisahkan Mela dan juga Isa di tempat yang berbeda. Lantas pada keesokan harinya Isa pun terbangun dengan luka perban di dahinya. Sementara itu Mela beberapa saat kemudian juga terbangun dengan sadar dan hanya terluka sedikit. Lantas Isa yang baru terbangun langsung panik mengapa situasinya berbeda dan Tristan berada di sebelahnya. Tristan pun menenangkannya dengan mengatakan kalau ia adalah suaminya. Dia mengarang cerita bahwa Isa mengalami kecelakaan karena panik dikejar-kejar oleh seorang pria tak dikenali. Pria itu merupakan orang yang naksir padanya dan terobsesi untuk bisa memilikinya. Atas dasar hal itulah Tristan membawanya ke sini.
ke tempat terpencil agar Isa tak perlu ketakutan lagi diganggu oleh pria tersebut. Di sini nampaknya Tristan berupaya untuk mengelabui ingatan Isa, membuatnya seolah orang yang amnesia, dan untuk memastikan kalau Isa benar-benar hilang ingatan, Tristan pun memanggil seorang dokter bayaran untuk membuat Isa percaya kalau dia benar-benar amnesia. Singkatnya, setelah pemeriksaan, Isa pun didiagnosa mengalami amnesia selektif. Ingatannya bisa kembali semuanya, setengahnya ataupun justru lupa akan segala masa lalunya. Dokter itu tak bisa memastikannya. Dia hanya meminta Tristan untuk mencoba membahas masa lalu mereka untuk menstimulasi ingatan Isa. Setelah diberi arahan, Tristan lalu mengajaknya keluar dan menunjukkan foto-foto pernikahan mereka dan masa lalu mereka. Nampaknya pemuda itu sudah sangat matang merencanakan semua ini. Tristan mengaku bahwa mereka sudah 5 tahun menikah namun belum memiliki keturunan. Isa lalu diajak berkeliling tempat tinggal mereka, dan di sana Tristan kembali mengelabui ingatan Isa bahwa orang tuanya Isa sudah meninggal sejak beberapa tahun yang lalu. Pria itu pun memperlakukan Isa dengan begitu baik, sampai Isa sendiri merasa bingung apakah ini nyata atau hanya mimpi. Hari demi hari berlalu, kebohongan demi kebohongan pun terus dilancarkan agar membuat Isa semakin percaya kalau ia benar-benar lupa ingatan. Sampai akhirnya pria itu pun berhasil mendapatkan apa yang sudah dia incar selama ini, yaitu menjebol gawang sahabatnya sendiri untuk pertama kalinya. Malam harinya Isa pun bertanya kapan mereka akan kembali ke kota. Tristan mengatakan bahwa mereka baru bisa meninggalkan tempat ini bila mana polisi sudah berhasil menangkap orang yang ingin menguasai Isa. Atau yang terburuk, Tristan juga mengatakan kalau ia tak keberatan jika harus selamanya berada di sini asalkan terus bersama dengan Isa. Suatu hari Isa merasa mendengar suara seseorang wanita yang sedang menangis. Isa pun memperhatikan sebuah gubuk yang terletak di sebelah rumah utama. Namun sesaat Tristan pun muncul dan justru mengatakan bahwa Isa hanya sedang mengalami stres dan suara itu hanya muncul di pikirannya saja. Dan setelah itu mereka pun memutuskan untuk sarapan bersama. Singkatnya, setelah beres sarapan, Tristan pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi dengan begitu seru. Di sini pun terlihat Isa yang sepertinya sudah mulai menikmati status barunya sekarang. Lantas pada keesokan harinya, Isa yang baru saja terbangun menyadari kalau ia kedatangan tamu bulanan. Tristan pun segera memberitahu kalau ia akan pergi ke kota guna membeli beberapa mami pokok sebagai stok selama setahun ke depan. Dan ketika Tristan sedang pergi itulah Isa pun menemukan sebuah tas lamanya yang di dalamnya terdapat sebuah dompet. Ia pun menemukan beberapa foto, namun anehnya ada seorang wanita yang dicoret wajahnya. Isa pun mulai curiga, namun ia mencoba untuk tak gegabah. Lantas malamnya ketika tengah makan, Isa pun bertanya tahun berapa sekarang. Tristan berkata bahwa sekarang adalah tahun 2028. Ia lalu bertanya di mana keberadaan Mela. Tristan pun merasa cukup kaget dan ia kembali menegaskan bahwa Mela menghilang sejak beberapa tahun yang lalu. Isa mulai menyadari bahwa ini semua merupakan sandiwaranya, dan karena hampir terbongkar, Tristan yang tak pandai menyembunyikan kepanikannya segera diketahui oleh Isa. Akhirnya guna menenangkannya, Isa pun berinisiatif untuk mengajaknya berpusreng dan ia melakukannya dengan begitu bersemangat. Sampai akhirnya ketika Tristan mulai kelelahan, Isa pun mengambil ulekan dan membuat pria itu jadi tak sadarkan diri. Lantas singkatnya begitu sadar, Isa pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan pada Tristan dan memintanya untuk jujur akan semua permainan ini. Setelah diberitahu, Isa pun segera mencari Mela ke gubuk yang ada di seberang rumah utama. Dan bener cuy, terdapat Mela yang tinggal di sana. Ia pun segera membawanya keluar. Namun ketika sudah di luar, ternyata Tristan sudah berjaga. Terjadi keributan yang cukup menegangkan di antara mereka bertiga, hingga akhirnya Tristan pun mulai terpojok dan meminta maaf atas segala kebodohannya ini. Pada akhirnya Isa dan Mela pun berhasil lari dari tempat itu dan segera meninggalkan Tristan sesegera mungkin, hingga akhirnya Tristan pun berpulang ke dunia anime karena luka yang dialaminya.